كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyenanginya bahkan membencinya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mewariskan, meninggalkan buat kita sekalian satu tuntunan hidup, satu pedoman hidup yang amat berharga bagi semua manusia. Sepanjang manusia itu mampu memahaminya, menghayati serta meresapinya, kemudian mampu pula mengamalkan, wujudkan dalam kehidupannya, maka dijamin yang bersangkutan akan selamat sepanjang masa, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu akan menerima kematian. Allah Ta'ala aidan fa iza jajalum la yasnuna satan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, tidak bisa dipercepat, diperlambat satu saat pun juga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ini akhirnya akan mati, yang berarti kita harus menyiapkan diri, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada saat kita berada di dunia ini. Sebagai muslim mukmin, tentunya kita berupaya kehidupan kita di dunia ini akan kita jadikan bekal menghadapi kematian itu, dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu. Oleh karena itu, melihat situasi dan kondisi sekarang ini, semakin hari semakin mencekam. Apakah kita umat Islam ini mampu mempertahankan keimanan dan keyakinannya, di mana seperti telah kita ungkapkan terdahulu, dari hari ke hari tampaknya pelecehan dari syariat Islam itu semakin hari semakin bertambah. Kita sama-sama mengetahui melalui YouTube dan lain sebagainya, kalau dulu pernah dilakukan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, yang terakhir ini mungkin sama-sama kita melihat justru baca Al-Quran oleh sinden dengan gaya sindennya. Nauzubillah min dzalik. Dengan terpilihnya ketua PGNU yang sekarang ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ungkapan-ungkapan kontroversial oleh ketuanya. Kita berdoakan saja, mudah-mudahan terpilihnya ketua yang baru ini justru bisa mempertahankan eksistensi Nahdlatul Ulama itu konsekuen dengan melaksanakan syariat Islam. Karena apa?
kita sebagai muslim berupaya jangan sampai kita sesat, apalagi kalau kita sesat menyesatkan pula. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Sebagaimana kajian kita yang lalu, kita sudah berbicara tentang pembatalan keislaman. Yang sebelumnya, coba tarik dulu. Mari kita lihat skema kita. Kan itu yang la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Bukan yang di judul kita itu ada format sendiri ya, jadi tidak bergabung dengan yang banyak itu. Bunyinya kuliah subuh, materinya jaga pemurnian akidah Islam. Jadi dia tidak bergabung dengan yang banyak itu, tersendiri dia, baru satu aja. Karena ini perlu saya tekankan. Ya terus itu kan sudah selesai, itu sudah, insya Allah sudah kita pahami semua. Terus ya terus ya. Ya terus saja, insya Allah sudah kita pahami semua itu. Terus ya terus saja, terus sampai ke materi pembatalan keislaman ya. Terus baru 2, 3, 4 yaitu 3. Makna Islam apa? Nah 5 hari judul 5 kita. Itu kan 4 makna Islam apa? Terus 5. Nah, terus ya ini kita sudah sampai sini. Yang A, persaksian sebagai muslim, insya Allah sudah kita pahami. Terus yang B-nya makna dan syarat la ilaha illallah. Makna itu makna, bukan makna. Ya, ini juga la ilaha illallah seperti itu. Terus dasar la ilaha illallah. Terus ya, terus coba C, nanti itu kan berbeda. Terus saja terus. Nah ini, coba ini jadikan persyaratan la ilaha illallah itu ilmu, keyakinan kan, kemudian yakin, ikhlas dan seterusnya itu. Nah sekarang untuk lebih memahami, kita mengucapkan la ilaha illallah, pengertian kita mengesahkan Allah yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Nah, dari la ilaha illallah itu bermakna la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La ilaha illallah itu bermakna la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Jadi apapun yang ada di alam ini, apapun yang ada di dunia ini, yang memeliharanya adalah Allah. La malika illallah, tidak ada yang memiliki kecuali
kecuali Allah. Semua ini milik Allah. La hakima illallah. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Hapus saja ini. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Ya. La mudabbira illallah. Tarik. Tidak ada yang mengelola kecuali Allah. Ini tentunya sekaligus merupakan jawaban dari keyakinan agama Hindu. Agama Hindu kan terbagi dia. Ada yang menciptakan, ada yang memelihara, ada yang menghancurkan. Sedangkan la ilaha illallah tidak demikian. Yang menciptakan Allah, yang memeliharanya Allah, yang mematikan juga adalah Allah. La waliya illallah. Tidak ada pemimpin kecuali Allah. La razika illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La rada illallah. Tidak ada tujuan, segalanya ini tujuan kita adalah kepada Allah. Nah ini makna kalau diperluas daripada la ilaha illallah itu. Maka saya katakan dulu, kita mengucapkan la ilaha illallah tidak seperti anak TK, anak SD, tidak ya. Tapi kita yang sudah kelasnya, kelas mahasiswa. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah memahami betul apa makna, apa tujuan, apa maksud daripada la ilaha illallah. Nah, uraiannya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita buat gambar seperti ini ya. Tauhid la ilaha illallah yang saya katakan tadi, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Maka dia jadinya seperti ini. La ilaha illallah di bawah sekalinya itu la ma'budu illallah. Sini. Sekarang saya ke bawah. Jadi la ilaha illallah itu sama dengan yang tadi, hanya kita buat sketnya untuk lebih mudah memahaminya. La ilaha illallah yang mencipta, la rizqa memberikan rezeki, la bisa memelihara, la mudabbira mengelola, la malika memiliki, waliyan pemimpin, la hakimah penguasa, la ilaha illallah tidak ada selain dari tujuannya. Semua yang kita lakukan itu adalah mengharapkan karunia dan ridha Allah. Itu yang ada dalam surah Al-Fath 29 itu. La ma'budu illallah. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Tidak ada yang memimpin kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa hukum kecuali Allah. Tidak ada tujuan segalanya kecuali ridha Allah. Ya. Terus tarik lagi. Nah ini penjelasan yang tadi kan. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah itu seperti ini. Al ilmu artinya ilmu tanpa kejahilan, al yakin yakin tanpa keraguan, ikhlas tanpa syirik, as-sidiq jujur tanpa dusta, mahabbah cinta tanpa kebencian, al-qiyad taat tanpa pembangkang, al-qaul terima tanpa penolakan, pengingkaran seluruh yang disembah selain Allah. Ingat, apa yang terjadi sekarang ini, mari kita renungkan dari sini. Apa yang mengaku muslim itu, yang mengaku mukmin itu sudah seperti ini? Apakah betul dia menyatakan Islam itu dengan ilmu? Artinya memahami betul. Apakah dia tidak ada sedikit keraguan? Apakah dia memang ikhlas? Kalau dia ikhlas, tidak akan melakukan perbuatan syirik. Sidik jujur, kalau memang betul-betul dia jujur tanpa kedustaan. Kalau memang dia cinta, tidak ada sedikit pun rasa kebencian. Walaupun menimpa musibah, menimpa kesulitan, tetap aja dia cinta kepada Allah. Al-Qiyad taat, sami'na wa ata'na. Apa ketentuan dia laksanakan.
pengingkaran seluruh yang disemas oleh Allah. Nah ini artinya gak bisa yang kita katakan saya tetap percaya kepada Allah. Ini hanya upaya saja melalui dukun. Nah itu gak bisa. Seperti ini gambarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mahsubuh rahimahullah, kaitan yang kita kaji ini seperti yang saya katakan dulu, dari sekian banyak yang kita pelajari bersama ini, materi jaga pembinaan akidah ini merupakan kunci daripada keislaman kita. Kita kebanyakan orang Islam ini, apalagi yang sekarang ini bertambah saja, yang punya nggak sibuk, yang nggak punya, yang punya nggak sibuk, yang bukan punya justru sibuk. Bisa menjadi paham itu. Yang punya Natal itu orang Nasrani, nggak sibuk mereka. Yang sibuk kita. Sampai ada kelompok Islam yang mudah-mudahan itu hoax. Jadi orang Islam menyelenggarakan Natalan untuk Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Bukan urusan kita. Kita ngurusi. Apa orang Nasrani, orang Kristen itu sibuk ngurusi Idul Fitri? Sebagai Muslim, kalau boleh saya mengkaitkan dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Apabila kamu melihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu. Itu perintah Nabi. Fa'ilam yastati abilisan. Apabila kamu tidak kuat dengan lisanmu, fa'ilam yastati fabiqalbi. Apabila kamu tidak kuat juga dengan hati, wa dzalika atul iman. Namun yang terakhir itu menunjukkan iman kamu lemah. Itu kalau pada pribadi seseorang seperti itu. Kuat kita dengan kekuasaan atau kita punya kekuasaan atau punya kewenangan? Gak punya kita. Kalau gak punya, mungkin kita yang kedua. Yang kedua apa? Bisa ngomong kita. Kalau gak bisa juga apa boleh buat? Kekuasaan gak ada, kekuatan tangannya gak ada, ngomong nggak bisa, apa boleh buat? Hanya berdoa saja. Tapi itu pertanda imanmu lemah pada diri seseorang. Tapi kalau kita akan terjemahkan, kita bagi-bagi tugas, insya Allah diberhasil juga. Yang pertama punya tangan. Tangan artinya kekuasaan, kekuatan, kewenangan. Lu bagian ini, gunakan kekuasaanmu, gunakan kekuatanmu. Gua kekuatan yang kedua, saya masih bisa ngomong, saya masih bisa mengajak masyarakat. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, saya nggak punya kekuatan, saya nggak bisa ngomong, tapi saya bisa berdoa. Ketika ini jalankan, insya Allah berhasil ya. Tapi yang pertama sudah nggak berbuat, yang bisa ngomong nggak ngomong, barangkali kalau hanya doa saja memang betul diulang, nggak ada jalan lagi kita kecuali berserah diri kepada Allah. Kira-kira sebagai Muslim,
Ada tidak rasa tersinggung kondisi sekarang ini? Idul Fitri yang sudah menjadi tradisi umat Islam, silaturahim ke keluarganya yang di kampung dengan memakai istilah mudik, pun gara karena COVID dilarang itu. Ya kan kenyataannya. Termasuk kita menyelenggarakan sholat Idul Fitri pun tidak bersama masing-masing kita di rumah. Itu yang pertama kan itu kita lakukan. Tapi anehnya menghadapi Natalan karena COVID keluar keputusan PPKM, kemudian berubah dia batalkan PPKM, boleh mudik. Kan itu sekarang yang mayoritas tidak dipenuhi, minoritas itu yang diperbolehkan. Sebagai Muslim prihatin dan tersinggung sebenarnya, tapi tampaknya segala cara sudah ditempuh. Oleh karena itu, soal Natalan saja soal. Sama-sama kita sudah menyaksikan di YouTube kita, di apalagi WA kita itu kan ada ulama kita mengatakan boleh-boleh saja. Bahkan ulama besar kita, karena itu ada dalam Al-Quran surah Al-Maryam. Apa betul? Tapi sebaliknya banyak juga yang mupasnya. Tidak seperti itu. Jadi yang jadikan alasan wasallama ala yauma wulidat wa yauma amud wa yauma ubasu hayya. Di dalam surah Al-Maryam ayat 33 itu seperti itu. Jadi ini dijadikan dasar bahwa adanya peringatan hari Natal itu. Ini terpaksa kita ungkapkan supaya kita punya pegangan karena pendapat yang dua ini tadi. Nah, bagaimana kita yang kita sudah ngaji terus, kita sudah berupaya ibadah yang benar ini, bagaimana kita? Harus punya pegangan. Saya bisa terjadi begini. Pokoknya saya ikut Quraisy Shihab, boleh. Umpamanya. Saya ikut Adi Hidayat, tidak boleh. Saya ikut Ali Jaber, nggak boleh. Takut ini nggak boleh. Sekarang kita coba bagaimana pendapat kita sendiri dalam hal ini. Kalau kita berbicara Natal, sederhana saja kita berpikirnya. Gak usah terlalu banyak bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya. Paling tidak kita tahu Natal itu artinya apa, dari bahasa Latin kan. Natal itu artinya lahir, kelahiran. Jadi Natalan itu artinya memperingati kelahiran. Kelahiran siapa? Oleh yang mengatakan boleh, ya memperingati kelahiran Isa Ibnu Maryam. Nah, kalau memang dia mengatakan karena memperingati kelahiran Nabi Isa, apa betul Nabi Isa lahirnya 25 Desember? Kan kaitannya kan seperti itu. Nah, kalau tidak, bagaimana keyakinan mereka yang sebenarnya? Keyakinan yang punya acara, bukan keyakinan kita sebagai yang bukan punya acara. Keyakinan yang punya acara bagaimana? Memperingati kelahiran Putra Allah, anak Tuhan, Yesus Kristus. Sekarang bagaimana kajian Islamnya? Sederhana saja kita mengkajinya. Apa kita mengakui Tuhan itu punya anak? Kan itu. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah itu yang Maha Esa. Maka yang kita kaji ini saya katakan kunci tadi. Qul huwallahu ahad.
Katakan dia Allah itu yang Maha Esa. Allahus Samad, segalanya itu tergantung kepada Allah. Berarti dia betul-betul yang menguasai semuanya. Lam yalid walam yulad. Yang namanya Allah yang Maha Esa itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau kita mengakui anak Tuhan, berarti Tuhan beranak. Kalau kita mengakui Tuhan beranak, berarti kita melanggar surah Al-Ikhlas itu. Lam yalid walam yulad. Gak usah kita kaji sampai ke tafsir Al-Marwazi, tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Ini aja sederhana saja. Nah kemudian Allah sudah mengingatkan, kalau berhadapan yang seperti ini, bagaimana asbabun nuzul surah Al-Kafirun itu? Diajak rundingan aja gak diterima. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir. Perintah dari Allah. Kenapa? Karena ada perundingan. Bagaimana kalau Muhammad, hari ini kami ikut ibadah kamu, besok kamu ikut ibadah kami? Tidak. Nah kalau enggak begini aja lah, seminggu atau sebulan kami ikut ibadah kamu, 1 hari saja ikut ibadah kami. Tidak. Nah udah kalau kita begini aja, seumur hidup kami ikut ibadah kamu, 1 hari saja ikut ibadah kami. Lakum dinukum waliyadin. Ini walaupun 1 hari saja, coba bandingkan 1 hari seumur hidup, bagaimana perbandingannya? Tetap ditolak, bukan? Jadi jelas betul, apabila kita mengakui ini, saya khawatir rusak keislaman kita. Jadi jelas itu kajian kita. Jadi kita tidak pendapat ulama ini pendapat ulama itu, tapi kita kaji sendiri. Kalau kita mengikuti mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengatakan selamat lahirnya anak Tuhan. Kita mengakui Tuhan punya anak. Apa enggak murtad itu? Itulah, kalau sudah menyangkut akidah kan seperti itu kita mengkajinya. Jangan-jangan kita sholat terus, kita puasa terus, kita ibadah terus, tapi sebenarnya kita sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Hebat pernyataan pejabat kita, bukan main pinternya. Apa pendapatnya? Tuhan itu bukan orang Arab. Mikir enggak siapa Tuhan sama kita. Nah kalau mau kita teruskan, Tuhan itu bukan orang Arab, Tuhan itu bukan orang Indonesia. Kan terus itu. Bukan orang ini, bukan orang ini. Karena apa? Karena ya Tuhan itu bukan sama dengan manusia. Tuhan itu al-Khaliq, manusianya makhluk. Mana bisa? Nah ini, jadi tampaknya kita ini mudah betul mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang itu ada kaitannya dengan kemantapan akidah Islam kita. Kalau dia yang bukan Islam, tidak kita persoalkan. Tapi kalau dia Islam, mari kita kaji pembatalan keislaman. Jadi insya Allah kita paham. Ini sebenarnya tidak perlu dikatakan. Ini sejak tahun 85 Buya Hamka berhenti jadi ketua MUI. Karena ini kan masalahnya. Ini kok sekarang hebat betul sampai ada kelompok Islam mengadakan Natalan untuk kelompok itu. Gimana ceritanya itu? Ditambah lagi, apa nggak menghancurkan Islam ini? Dulu ngaji dengan gayanya aja ngaji, ini ngaji dengan sinden.
dicampur kemana-mana, orkestra itu istilahnya kan. Astagfirullahaladzim, apa masih diampuni dong kesalahan kita ini kok. Coba bayangkan, saya perhatikan betul waktu sinden itu ngelakukan, waduh, mau dibawa kemana ini Al-Quran ini? Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan benar makhrajnya, benar tajwidnya. Gimana pun ceritanya nggak bisa dengan langgam daerah itu. Seperti yang dulu saya sudah katakan. Nanti kira gaya ngaji lain-lain ini. Orang dari Sumatera Barat dengan langgamnya ayat dan lape. Orang Sulawesi angin maniri. Pas orang Lampung sang bumi urai-urai. Kan hancur kita. Dan ini kembali dulu pernah saya katakan, ada program orang di luar Islam itu untuk menghancurkan Islam. Diakui atau tidak, kenyataan ada. Dan sekaligus inilah pola-polanya komunis di Indonesia ini. Jadi kalau ada yang pejabat yang mengatakan nggak ada itu, dia nyatakan kan jelas ada. Anggota parlemennya terang-terangan ngaku aku bangga sebagai anak PKI, mana enggak? Nah ini, mari kita kaji. Kira-kira nanti ketemu enggak kita? Yang pembatalan keislamannya. Sebelum yang pembatalan keislamannya. Itu kan syarat la ilaha illallah. Oke, itu kan sudah. Mana syarat? Terus. Itu masih penjelasan di atas tadi. Ya, terkait sini sudah ada. Terus apa bulan-bulan yang coba D, pembatalan keislaman. Nah, ya, D. Nih. Sekarang kita coba masing-masing mengkaji. Syirik dalam peribadatan. Kita beribadah kepada Allah, tapi syirik. Kita sholat, tapi minta juga ke kuburan. Kira-kira kan model itu. Kita sholat, tapi kita percaya juga dengan dukun. Buktinya kan sholat terus, doanya panjang betul. Begitu dia kehilangan, datangi dukun. Kan ini. Misal masih percaya dia ada kekuatan lain. Enggak Pak, saya tetap percaya kepada Allah. Ini hanya syariat. Kan biasanya jawabannya seperti itu. Nah, yang kedua, kita dengan Allah itu nggak usah pakai perantara. Uni astagfirullah. Berdoalah, mintalah kepada Allah. Akan aku kabulkan, akan aku penuhi. Nih yang dulu dianukan betul. Jadi nggak boleh si orang muslim dikatakan kafir, enggak. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan ragu terhadap kekafiran mereka atau membesarkan ideologi mereka. Ragu, enggak. Ayo mungkin enggak ada itu masih Islam, enggak musyrik. Kan kira-kira itu. Nah, kemudian nih dia muslim tapi meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Rasul. Jadi ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam. Nah, kan itu penyataannya. Al-Quran itu di bawah konstitusi. Dia nggak tahu yang namanya Al-Quran itu membawahi semua aturan. Konstitusi itu ciptaan manusia, Al-Quran itu adalah dari Allah. Ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam. Padahal untuk kita ketahui,
satu wilayah dikuasai oleh Muslim, yakinlah yang beragama lain aman dan damai. Sebaliknya, apabila dikuasai oleh orang yang bukan Islam, kenyataan yang ada sekarang, bagaimana Myanmar, bagaimana yang di Rohingya, yang di India, bagaimana yang di Cina, bagaimana kehidupan orang Islam? Sulit kita. Padahal Islam selalu memberikan contoh. Apabila dikuasai oleh Islam, beragama lain akan aman dan damai. Dan banyak tokoh-tokoh di luar Islam itu mengakui seperti itu. Tapi kadang-kadang orang kita sendiri yang ngomong. Ya memang susah sih kita Islam minta toleran. Nah, saya khawatir ini pernyataan ketua kita yang baru itu akan meneruskan mendakwakan Islam toleransi. Sehingga kita sudah kupas dulu bagaimana makna kerukunan dan toleransi itu. Kerukunan dan toleransi tidak ada di bidang akidah dan ibadah. Enggak ada toleransi. Jadi enggak ada ceritanya selawatan di gereja. Ini ada tokoh kita, bangga betul dia masuk ke gereja, dikawan oleh pastor. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana masa depan Islam kalau ini berkembang terus? Tapi susahnya ada. Kalau kita ngomong seperti ini, tidak usah dengarkan pausnya itu. Itu memang anti, bukan soal anti. Maka saya dari awal sudah mengajak kita semua, mari kita bicara tentang Islam ini. Tinggalkan organisasinya, tinggalkan pahamnya, tinggalkan partainya, tinggalkan pilihannya. Kita hanya berbicara Islam. Yang NU tinggalkan NU-nya, yang Muhammadiyah tinggalkan Muhammadiyahnya, yang Persis tinggalkan Persisnya, yang Al-Islam tinggalkan Al-Islamnya, Matal Anwar tinggalkan Anwar. Kita bicara Islam supaya murni kajian kita. Ini kadang-kadang nggak murni. Oh iya, kita itu mau diarahkan yang ikut dia. Enggak, kok bicara Islam silahkan kita milih sendiri. Sebab apa? Wala taqum ma laysa bil inna sam'a wal basara wal fuada kullu kanu mas'ula. Janganlah kamu menuntut sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena apa? Pendengaran kamu, penglihatanmu, dan hati kamu nantinya akan ditanya. Tapi mempertanggungjawabkan masing-masing kita. Maka perlu kita paham. Nih, ngaku Islam, tapi dia benci, gak senang dengan ajaran yang dibawa Rasul. Nah itu kan untuk orang Arab, kita orang Indonesia enggak. Yang sedangkan apa yang diajar Rasul itu seluruh umat yang ada di dunia ini. Baik, itu gambaran nomor 5. Mohon maaf sekarang. Memperolok kadang-kadang kalau tadi baru benci saja, ini diperolok pula. Mohon maaf kalau bahasa Palembang, coba ada orang Islam tingkat tungkit katanya kita sholat itu kan, ngejek sholat itu. Susah memperolok kan. Berdoa kita, nanti ada orang yang merusak Islam. Coba minta dengan Tuhan kamu, nggak dapat. Ya Allah ya Rahman Rahim, aku perlu pensil ya Allah, mohon ya Allah, amin. Nggak dapat pensil, kata si gurunya, nggak dapat. Coba minta dengan aku, ya Pak Guru minta pensil, tak kasihnya tuh. Sekarang mana kata kamu ada Tuhan? Ya benar coba, kan ada rusak kita buatnya model itu. Baik. Nah ini lagi. Ini yang banyak terjadi sekarang. Tolong menolong dengan kaum musyrikin, kaum kafirin,
orang Islam. Dia orang Islam bersama orang di luar Islam menghancurkan Islam. Nah, gimana nggak hancur kita? Nah, coba bayangkan. Kita dari dalam, orang dari luar, gabungan. Mudah betul hancurnya. Itu yang kondisi sekarang harus kita akui. Maka ada yang dai saya tidak menentang pemerintah kita. Yang saya tentang masalah kebenaran dan keadilan. Gimana pun juga Jokowi presiden kita nggak benci dengan Jokowinya. Tapi kemungkinan kebijaksanaannya yang itu merugikan kita. Tapi kita nggak dulu dia kebijakannya. Karena salah pula kalau saya benci dengan Jokowi itu presiden kita. Lalu kadang-kadang ada juga dari kita yang mengkritiknya yang agak aneh gitu kan ya. Tapi nggak usah kita bicara itu. Baik. Ini lagi. Kalau ini tadi tolong menolong dengan orang lain untuk menghancurkan Islam. Dan inilah yang memang saya katakan tadi ada upaya orang luar Islam menghancurkan kita. Pecah belah Islam itu. Jangan mereka memahami ajaran Islam itu. Ajak mereka bersama kita dan lain sebagainya. Kalau kira-kira dia diajak nggak mau, kasih dia jabatan, kasih dia kedudukan, kasih dia fasilitas, ikut dia. Ya, walaupun mungkin itu saya juga sedih juga sih kalau ada pemimpin kita dia Islam berpakaian kayak Nasrani kan. Tapi katanya itu dia mengajarkan bukan aslinya, sehingga dilihatkan yang aslinya. Jadi artinya mungkin kata-katanya itu sudah cocok, hanya bajunya itu yang dirubah. Kalau keseharian kita kan kita sudah lihat sendiri. Toko-toko ini kalau pas Natal kan pakai baju sinterklas, istilahnya itu kan. Semua kita. Padahal ini kan mencerminkan tasabbuh. Man tasabbi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Itu yang beratnya kita. Ini lagi hebat ini. Ada di antara orang Islam ini kata dia karena saking dekatnya dengan Allah itu bebas dia. Artinya saya ini sudah dekat dengan Allah, maka saya nggak perlu sholat lagi. Ada manusia istimewa seperti ini. Sebelum terakhirnya kuncinya berpaling dari din Allah. Jadi dia keluar daripada sistem metode daripada syariat Islam ini. Ini yang membatalkan keislaman. Oleh karena itu, kami sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang menanggapi apa yang saya sampaikan? Kalau ada yang saya sampaikan nggak cocok, kan itu masalahnya. Nah sekarang begini, kalau mau menanggapi ini silakan, kita dialog untuk memantapkan keyakinan kita. Masih ada kajian kita yang akan menggambarkan bagaimana orang yang tadinya tidak beragama menjadi Islam. Kemudian bagaimana prosesnya dia Islam akhirnya dia murtad. Yang kajian ini apa kita tunda Sabtu yang akan datang? Kita selesaikan yang ini, kalau mungkin ada yang menanggapi. Nah, kalau kita buka kajian ini bisa sampai jam 9 kita. Sedangkan tadi saya sudah kasih kode kan tadi, bunyi dia. Silakan mungkin ada yang menanggapi. Ya.
Ingat, kita ngaji bersama ini untuk lebih mengantapkan keyakinan kita. Pak Haji, ini terkait dengan temanya pembatal Islam. Iya. Kalau kita melihat suasana seperti ini, ya, bahwa apalagi terlebih-lebih di bulan Desember yang barangkali ini banyak di kalangan kaum muslimin ini, ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, mengucapkan selamat Natal dan lain-lain. Iya. Nah, ungkapan-ungkapan ini sering dilakukan oleh kalangan umat Islam. Iya. Bahkan juga yang mengucapkan itu orang dianggap tokoh, Iya. atau tokoh ya, barangkali sebagai pemimpin umat Iya. Islam yang ada di Indonesia. Ini kalau kita lihat bahwa ini menurut pendapat pribadi saya, Iya. bahwa yang mungkin ke arah merusak akidah orang Islam itu sendiri adalah orang-orang Islam itu sendiri. Terlebih-lebih yang mengatakan adalah tokoh seorang Islam, tokoh umat Islam yang ada di Indonesia. Iya. Nah, ini kan sebagai upaya untuk mempropagandakan kaum muslimin untuk bisa merusak kalangan muslimin itu sendiri, sehingga bagi orang-orang Islam yang barangkali ilmunya sedikit ataupun lemah imannya, dia percaya apa yang mereka katakan itu, sehingga dengan demikian antara orang Islam dengan orang, saya menyebutnya orang kafir, karena banyak ustadz-ustadz juga untuk menyebutkan kafir itu terasa berat. Dia menyebutkannya adalah non-Islam, padahal di dalam Al-Quran sendiri kan di situ ada. Kalau orang kalau menyebutkan ustaz itu fasik, munafik, musyrik itu tegas, tapi itu menyebutkan kafir itu berat, gitu. Sehingga disebutkannya non-Muslim. Nah, dari melihat fenomena seperti itu, ada dua kelompok tokoh Islam yang mengatakan boleh atau mungkin mengarah boleh mengucapkan selamat itu, ada juga yang tegas-tegas tidak boleh. Nah, barangkali tokoh-tokoh yang mengatakan boleh itu sudah pemikiran, sudah barangkali liberalisme dan lain sebagainya. Nah, bagaimana upaya kita ini menerima ataupun menerima apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang bahwa hari ini ya ada yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal dan sejenisnya. Ini minta penjelasan dari Pak Haji. Kemudian yang kedua ini Pak Haji, ya udah satu saja lah, bagi-bagi yang lain karena waktunya sudah. Jadi saya tanggapi ini dulu ya, kalau ada yang lain. Jadi masalah ini, mengapa saya katakan tadi, ini tiap tahun kita kupas. Jadi saya ingat betul, saya istilahnya belum punya jabatan. Saya sudah bicara ini. Di tahun 85 yang ada fatwa Majelis Ulama yang Buya Hamka Ketua Umum MUI waktu itu, yang bertentangan dengan Pak Alamsah sebagai pejabat negara. Buya Hamka Ketua MUI. Jadi Pak Alamsah bilang dengan Buya Hamka, tolong fatwa itu jangan disebarkan. Ada fatwa silakan fatwa, tapi jangan disebarluaskan. Kalau enggak, kata Pak Alamsah, saya mundur aja dari Menteri Agama. Itu kata-katanya. Jadi kata Buya Hamka, jangan kamu mundur Menteri Agama, biar saya yang mundur jadi Ketua MUI. Karena apa? Karena masalah itu kan. Nah, maka
Kita selalu menyampaikan di masyarakat, umat Islam jangan ikuti Natalan, umat Islam jangan mengucapkan selamat Natal. Ada yang nyeletuk, ingat betul. Pak Husni ngomongnya seperti itu. Tapi itu loh presiden kita, ketua MPR kita, ketua DPR kita, kan semua ikut. Benar itu. Kan memang kenyataan seperti itu, Pak. Ketua MPR Islam, ketua DPR Islam, presidennya Islam, menteri agamanya Islam. Nah, pas waktu acara itu mereka datang. Jadi sepertinya apa yang kita ucapkan ini, apa kalau bahasa Melayu campah, seperti tidak ada guna. Apa jawaban saya? Unzur ma'kola, wala tanzur ma'kola. Perhatikan apa yang dia katakan, jangan perhatikan siapa yang mengatakan. Yang dia katakan itu ada dasarnya, itu yang jadi pegangan. Jangan orangnya, orangnya kan bisa salah. Bisa saja apa yang dia omongkan sebenarnya nggak cocok dengan hatinya sendiri, tapi dia mengucapkan juga. Kan itu masalahnya. Nah, maka saya katakan tadi, ada ulama begini pendapatnya, ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Sekarang kajian kita sendiri. Jadi pendapat kita sendiri, minimal pendapat kita ini kita akan sampaikan dengan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, supaya jangan semua tersesat. Biarkanlah berapa gelintir manusia yang sesat, tapi kita jangan ngajak orang lain yang sesat pula. Maka saya katakan tadi, kajian kita sederhana saja. Natal itu artinya apa? Lahir. Lahir siapa? Apa lahir Nabi Isa? Bukan. Yang mereka keyakinan mereka itu adalah lahir anak Tuhan, putra Allah. Nah, yakin tak kita itu? Kalau kita yakin Tuhan punya anak, berarti kita menentang surah Al-Ikhlas. Kan itu aja kaitannya, sederhana saja. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah itu yang Maha Esa. Esa itu artinya satu. Nah, satu itu adalah tidak beranak, tidak diperanakan. Jadi kalau Tuhan punya anak, enggak satu lagi dia. Nah, begitu aja kita memahaminya. Kemudian kita kaitkan dengan al-kafirun tadi. Sudah ada dijelaskan bagaimana asbabun nuzulnya, diajar rundingan, enggak mau. Jibril mengingatkan, katakan lakum dinukum waliyadin. Lulu buah-buah. Jangan lu ke gereja, gua ikut. Gua ke masjid, lu ikut juga ya? Enggak bisa. Lu ke gereja silakan lu ke gereja, gua tetap ke masjid. Lu ke pura silakan ke pura. Lu ke biara silakan ke biara, gua tetap ke masjid. Musola saya. Itu yang namanya pegang prinsip kita. Maka bagaimana kita ngajak masyarakat itu tadi? Kita kaji secara sederhana saja. Kamu yakin enggak Tuhan punya anak? Ya enggak lah, Tuhan enggak punya anak. Nah, kalau enggak punya anak, jangan mengucapkan selamat Natal. Mengapa? Natal itu memperingati kelahiran anak Tuhan. Jangan dikaitkan, oh ini surah Al-Maryam mengatakan atau apa namanya, mensejahterakan hari kelahiranku, kata Wulidun itu kan. Nah, sedangkan kalau dikatakan punya anak, Nabi Isa sendiri mengatakan, qala inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Di surah Al-Maryam itu juga kan itu. Saya adalah hamba Allah, saya diberikan kitab, saya diangkat menjadi nabi. Jadi nggak ada cerita dalam dikatakan anak Tuhan itu. Ini ada tokoh yang mengatakan, coba tunjukkan saya di Al-Quran ini apa ada yang melarang mengucapkan selamat Natal. Dan tidak di sana. Pegang Al-Quran ini, coba tunjukkan di Al-Quran apa ada Al-Quran ini melarang kita mengucapkan selamat Natal. Kok begitu ngajinya?
mohon maaf, ngaji model ini harus begini ngomongnya. Iya kan? Yang nggak bisa, ya kita harus maklum. Nggak bisa nggak maklum gitu tuh. Menyatakan yang benar itu kewajiban. Saya yang bisa ngomong harus ngomong itu. Walaupun sedih kita dari hari ke hari, nambah saja ulama kita yang meninggalkan kita karena sudah dipanggil oleh Allah. Tapi ada juga ulama yang meninggalkan umatnya. Tapi nggak kurang juga ada ulama yang ditinggalkan umatnya. Jadi bagaimana? Lihat, ulama itu ada dua. Ada ulama sejati, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang pewarisnya Nabi. Tapi ada ulama su, ulama yang mengharapkan jabatan, kedudukan, fasilitas dan lain sebagainya. Siapa dia? Silakan kaji sendiri. Ya Pak, insya Allah, walaupun saya Bapak sudah lebih mantap dari saya di sana. Cuman untuk ngajak yang lain maksudnya kan. Ini nggak usah ragu-ragu. Maka saya katakan, ingat dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada itu saya buka juga di YouTube itu kan. Nyebut ya ayyuhalladzina amanu itu aja nggak bisa. Ya ayyuhalladzina dan mana saya ulang lagi. Anfusakum, anfisikum kata dia kan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang berat kita. Selamat kita. Anak cucu kita tidak selamat, kita tanggung jawab. Ini yang berat. Kita insya Allah selamat bila di surga. Tapi apabila anak cucu kita tidak selamat, kita tanggung jawab. Di akhirat kita ditanya, lu selamat ya? Iya, alhamdulillah ya Allah. Gua anak cucu, nah itulah anak cucu saya ini. Kalau gitu kamu masuk sini aja. Itu yang didapati. Kita ada di surga, ditarik. Gara-gara kita tidak menyelamatkan anak cucu kita. Sudah senang-senang makan anggur, makan apel di surga. Datang panggilan, anak lu ada di neraka. Kata dia gara-gara lu udah ngajar. Oh iya memang gak sempat lah. Kalau itu kamu aja seperti itu. Ya kan model itu. Maka sekali lagi untuk diri kita ini insya Allah. Tapi yang menjadi masalah tanggung jawab dia terhadap keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Gimana lebih mantap rasanya kan? Insyaallah. Soal begini, yang khawatirnya kita kan, kita sudah sholat, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah banyak ibadah, gara-gara di akidah kita rusak, jadi rusak yang ini. Cukup? Jadi yang skemanya ini nanti aja. Dan nanti satu saat kita akan bicara spiris, sekuler, pluralis, dan liberalis. Yang itu yang sedang berkembang saat ini. Mari kita akhiri kajian kita ini, mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.